hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah Christ is born, atau terjemahannya adalah Kristus telah lahir. Saudara, Lukas 2:11 berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu semua, kabar terbesar dalam sejarah terjadi. Tidak ada kabar yang lebih besar, lebih mengubahkan, dan lebih kekal daripada satu kabar ini, yaitu Christ is born, Kristus telah lahir. Dunia mungkin mengingat Natal dengan lampu, hadiah, musik, dan perayaan. Tapi surga mengingat Natal sebagai momen di mana Allah turun ke dunia. Natal bukan sekedar hari raya. Natal adalah intervensi Allah terhadap dunia yang jatuh dalam dosa. Christ is born bukan hanya berita sejarah, tetapi berita keselamatan bagi setiap generasi, termasuk kita di hari ini. Kristus lahir di tengah dunia yang gelap. Ketika Yesus lahir, dunia tidak sedang baik-baik saja. Israel berada di bawah penjajahan Romawi. Ketidakadilan merajalela. Harapan umat itu hampir padam. Banyak orang beragama, tetapi hanya sedikit yang benar-benar mengenal Allah. Namun, justru di tengah kegelapan itulah terang sejati itu datang. Yesaya 9 ayat pertama berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jadi Kristus tidak menunggu dunia menjadi baik baru ia datang. Ia datang karena dunia memang rusak dan membutuhkan juru selamat. Christ is born artinya Allah tidak tinggal diam melihat penderitaan manusia. Kristus lahir dalam kerendahan, bukan kemegahan. Kita tahu bahwa Yesus tidak lahir di istana. Yesus tidak disambut oleh raja-raja dunia. Yesus juga tidak dibaringkan di ranjang emas. Yesus justru lahir di kandang, di palungan, dalam kesederhanaan, ditemani bau jerami dan hewan. Mengapa? Karena Allah ingin menyatakan satu kebenaran besar. Keselamatan bukan milik orang besar saja, tetapi untuk semua orang, termasuk yang kecil, lemah, dan terabaikan. Filipi 2:6 dan 7 berkata, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Christ is born adalah pesan bahwa Allah rela turun serendah-rendahnya supaya manusia bisa diangkat setinggi-tingginya. Kristus lahir untuk menjadi juru selamat, bukan sekedar teladan. Yesus bukan hanya datang untuk mengejar kasih, bukan hanya memberi teladan moral, bukan hanya menjadi tokoh rohani. Alkitab berkata dengan tegas, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Artinya, manusia tidak hanya butuh inspirasi, manusia butuh penebusan. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan usaha baik. Luka batin tidak bisa disembuhkan dengan kata motivasi saja. Kematian tidak bisa dikalahkan oleh filsafat. Hanya juru selamat yang bisa menyelamatkan. Dan itulah sebabnya Christ is born. Katakan amin. Kristus lahir untuk setiap pribadi. Perhatikan, malaikat berkata, telah lahir bagimu juru selamat. Bukan hanya bagi dunia, atau bagi Israel, atau bagi gereja, tetapi bagimu secara pribadi, lepas pribadi. Artinya, Yesus lahir untuk luka pribadimu. Yesus lahir untuk dosamu. Yesus lahir untuk ketakutanmu. Yesus lahir untuk masa depanmu. Natal bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi undangan pribadi untuk menerima Kristus hari ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana respon kita? Apa artinya Christ is born bagi hidup kita? Yang pertama, Kristus lahir, jadi hati kita harus terbuka. Saudara, jangan hanya merayakan Natal di kalender, tetapi izinkan Kristus lahir di hati kita. Saudara, Natal itu bukan hanya jatuh di tanggal 25 Desember, tapi Natal itu setiap hari. Mengapa? Karena Natal berbicara tentang Kristus lahir di hidup kita. Kristus lahir di hati kita. Maukah kita serahkan seluruh hidup kita kepadanya? Berjalan sesuai dengan tuntunannya, belajar firman Tuhan, melakukan perintahnya, dan menjadi sahabatnya. Amin. Yang kedua, Kristus lahir artinya hidup kita harus berubah. Jika Kristus sungguh lahir dalam hidup kita, Bapak Ibu semua, maka cara hidup kita tidak bisa tetap sama lagi. Kita pasti akan mengalami. Mengapa? Karena dulu sebelum mengenal Kristus, kita hidup dalam dosa.
belum mengenal firman, tidak memahami, tidak mengerti sama sekali. Sekarang kita sudah memahami, sudah ikut Yesus, kita pasti hidup dalam kebenaran. Kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, Kristus lahir, itu artinya kita dipanggil membawa terang. Natal tidak berhenti di palungan. Natal berlanjut melalui hidup orang percaya. Boleh katakan amin. Di Matius 5:14, firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Itu artinya, saudara dan saya, kita semua harus menerangi dunia. Karena Yesus adalah terang yang bersinar 2000 tahun yang lalu, sudah datang, dan kita hidup bersama dengan Tuhan. Firman Allah berkata di Lukas 8 ayat 12, Yesus adalah terang dunia. Barang siapa mengikut Yesus, itu artinya kegelapan tidak lagi bersama dengan dia. Jadi kita hidup, bahkan kita memiliki yang namanya terang hidup. Jadi kita bersama dengan terang, kegelapan tidak pernah ada lagi. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu semua, sebagai penutup saya mau bagikan tentang Natal adalah keputusan. Saudara, Christ is born bukan hanya berita untuk dirayakan, tetapi kebenaran untuk direspons. Pertanyaannya bukan apakah Kristus lahir di Bethlehem, tetapi yang benar adalah apakah Kristus sudah lahir dalam hidup kamu. Karena ketika Kristus lahir, harapan juga lahir, pengampunan juga lahir, hidup baru juga lahir, masa depan yang kekal baru dimulai. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.